Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya Yusmaniar Afifah Nur bakal bahas materi matematika SMP yaitu tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah salah satu materi matematika yang mempelajari sebuah operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam aritmatika sosial itu pasti kita jumpai 4 hal ini, yaitu yang pertama harga pembelian. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Untuk mencari harga beli yaitu sama dengan harga jual dikurangi untung. Yang kedua yaitu harga penjualan. Harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan menjumlahkan harga pembelian dengan untung. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Yang ketiga yaitu untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Untuk mencari untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, yang keempat yaitu rugi. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembeliannya. Untuk mencari rugi yaitu kebalikan dari untung, di mana harga beli dikurangi harga jual. Oke, yang selanjutnya kita bakal bahas presentase untung dan rugi. Yang pertama yaitu presentase keuntungan. HB di sini yaitu harga beli. Untuk mencari harga beli itu kita harus 100 dikali harga HJ. HJ itu harga jual dibagi 100 ditambah PU. PU itu presentase keuntungan. Nah, kalau untuk mencari harga jual yaitu 100 ditambah PU presentase keuntungan dikali HB harga beli dibagi 100. Nah, yang kedua yaitu presentase kerugian. Di sini HB harga beli, untuk mencarinya yaitu 100 dikali HJ harga jual dibagi 100 dikurangi PR. PR yaitu presentase kerugian. Nah, kalau untuk mencari harga jual yaitu 100 dikurangi PR presentase keuntungan dikalikan harga beli dibagi 100. Nah, di sini aku bakal kasih contohnya ya. Ayah membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta setelah 2 tahun. Ayah ingin menjual kembali tanah tersebut. Jika ayah ingin mendapatkan keuntungan sebesar 80%, berapakah harga jual tanah tersebut? Harga jual untuk mendapatkan keuntungan, jadi kita pakai HJ sama dengan 100 ditambah PU presentase keuntungan dikali HB harga beli dibagi 100. Ini notasinya, salahnya itu HJ yang benar. Sama dengan 100 ditambah 80% dikali 50 juta dibagi 100. Nah, dihasilkan yaitu 180 dikali 50 juta dibagi 100 maka menghasilkan 90 juta. Maka harga jual tanah tersebut adalah 90 juta. Maka ayah akan mendapatkan untung sebesar 80% jika ayah menjualnya dengan harga 90 juta. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai bruto, tara, neto, dan diskon. Yang pertama, bruto. Bruto adalah istilah untuk penghitungan kotor dari suatu barang. Nah, untuk mencari bruto itu kita memerlukan neto ditambah tara. Yang kedua yaitu tara. Tara adalah selisih antara neto dan bruto. Untuk mencari tara yaitu bruto dikurangi neto. Yang ketiga yaitu neto. Neto adalah perhitungan bersih suatu barang. Untuk mencari neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, yang selanjutnya yaitu diskon.
Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Diskon biasanya diberikan dengan satuan persen. Contoh nih, jika suatu barang itu harganya 100.000, diberi diskon 20%, maka harganya akan menjadi 100.000 dikurangi 20% tadi dikali 100.000 sama dengan 100.000 dikurangi 20.000. 20.000 itu dari 20% tadi ya, maka hasilnya 80. Jadi jika suatu barang harganya 100.000 diberi diskon 20%, maka harga barang itu akan menjadi 80.000. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai bunga bank. Bunga bank adalah bunga di sini adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya dia menabung. Nah, bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B persen setahun, maka besar bunga B dirumuskan seperti ini. Setelah T setahun besarnya bunga, maka rumusnya B sama dengan M dikali B per 100 atau B persen dikali T. Nih contoh, tentukan besar bunga yang diberikan Ibu Sumiati jika ia menabung uang sebesar 20 juta selama 5 tahun. Apabila bunga yang diberikan bank sebesar 5% setahunnya. Nah, di sini yang diberi, lupa. Di sini B di sini adalah besar bunga, M di situ adalah modal awal, B yaitu persentase bunga itu persen tadi, dan T itu waktu. Nah, di sini kan diketahui M-nya yaitu 20 juta. Persentasenya 5% dan waktunya yaitu 5 tahun. Maka akan diperoleh 5 juta. Jadi bunga yang akan dibayarkan oleh Ibu Sumiati adalah 5 juta selama 5 tahun. Oke, yang selanjutnya yaitu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jadi pajak itu bersifat mengikat dan memaksa. Nah, pajak itu banyak banget jenisnya, antara lain yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penambahan nilai PPN, dan pajak penghasilan yaitu PPH, dan masih banyak lagi. Nah, di sini aku bakal kasih contohnya ya. Di sini Pak Putu memperoleh gaji sebesar 1 juta dalam sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi 1 juta itu tidak kena pajak 400.000. Jika pajak penghasilan PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulannya? Oke, di sini kita tuh disuruh mencari gajinya Pak Putu selama 1 bulan. Nah, tapi di sini sudah dipotong pajak yaitu 10%. Oke, kita cari jawabannya ya. Besar penghasilan terkena pajak, di mana gajinya Pak Putu tadi 1 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya 400, maka akan menjadi 600.000. Kemudian besar pajak penghasilan yaitu 10% dikali penghasilan kena pajak. 10% dikali 600.000 maka akan menjadi 60.000. Kemudian gaji yang diterima dalam 1 bulan tadi yaitu 1 juta
dikurangi besar pajak penghasilannya 60.000, maka akan menjadi 940. Jadi besar gaji yang diterima Pak Putu dalam 1 bulan setelah terkena pajak itu adalah 940.000. Oke, sekian pembahasan materi mengenai aritmatika sosial kali ini. Semoga membantu dalam belajar kalian. See you the next video. Bye bye.